satu nilai terkait dengan SDM harus punya sertifikasi pendidik. Sehingga kita harus apply. Ya kalau kita nggak punya sertifikasi pendidik itu kayak dipertanyakan, ini dosen kok tiba-tiba ngajar toh apa ngapain? Kita penelitian nih, kita presentasi di paper seminar internasional sebagai presenter. Papernya itu kan ya outputnya proceeding dong. Proceeding itu kan nilainya kecil sekali. Benar. Itu masuk ke penelitian proceedingnya. Iya. Tapi kita present itu malah masuk di penunjang. Kok bisa ya? UKT-nya tinggi, UKT-nya yang rendah sama aja ya. Servis kita sebagai dosen ke mahasiswa tetap harus sama. Enggak ngaruh terus di UKT-nya tinggi terus saya servisnya harus gitu. VIP gitu ya. Karena fee-nya dosen beda lebih enggak besar ya? gitu enggak. Okay. Kualitas pendidikan yang merata ya jangan dibedakan, disamakan gitu. Kembali kalau kita bicara penelitian gitu kan, bahkan UGM itu termasuk salah satu yang sulit untuk mendapatkan pendanaan penelitian dari riset Bima misalnya gitu. Karena kan mereka masih punya egonya, mereka masih dengan ego mereka seperti dulu seperti apa, dan mereka menganggap itu adalah yang ideal gitu. Dosen profesional yang ideal. Kalau kita bicara pendidikan itu kan mereka orang-orang yang komit ya, mereka pasti punya egonya sendiri untuk bisa melakukan sertifikasi sesuai dengan apa yang menurut mereka itu pakemnya, gitu. Jadi mau itu ada Permendikbud, ada aturan baru atau ada aturan penyesuaian, mungkin itu hanya terkait berkas. Halo rekan akademia, jumpa lagi di podcast santai Sambang Asik ngeritik akademik dan isu. Di hari ini kita akan ngobrol sedikit santai. Kita akan bahas tentang Serdos. Serdos ini adalah satu hal yang ajang bergengsi yang selalu dicari dosen atau dikejar ya, yang pertama nih gitu. Setelah Japfung pertama, kemudian Serdos pastinya. Nah, Serdos ini kalau secara aturan sebenarnya adalah salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dosen sebelum adanya aturan yang baru gitu ya. Untuk meningkatkan kesejahteraan dosen dari sisi sertifikasi dosen untuk mendapatkan tunjangan, tapi juga ada syarat yang harus dipenuhi oleh dosen. Nah, saat ini yang kita tahu Serdos ini biasanya jadi kejar-kejaran atau incaran dosen-dosen muda. Dosen muda itu selalu mengincar, saya harus bisa mengejar Serdos nih ya Mbak Mesa. Pada kali ini kita akan ngobrol sama Mbak Mesa tentang Serdos nih. Mbak Mesa sendiri udah Serdos? Sudah, sejak 2023. Berarti Serdos Smart angkatan COVID? Iya betul, awal-awal COVID. Oke. Repot nggak sih sebenarnya untuk mengurus Serdos ini? Penting nggak? Pertama nih, sebelum ngomong repot, penting nggak Serdos? Penting dan sangat berdampak ya. Penting dan sangat berdampak. Yang dari sisi pemasukan lumayan ada tabungan gitu ya. Tabungan bener? Tabungan. Oke, bisa untuk jadi tabungan, bukan untuk substitusi kebutuhan? Iya, kalau perempuan iya Mbak jadi tabungan. Kalau laki-laki ya mungkin ya tambahan lah ya untuk pemasukan. Baik, gitu. jadi memang Serdos ini satu hal yang memang dikejarkan rekan dosen muda. Betul. Karena memang itu bisa jadi tabungan untuk yang perempuan ya, gitu ya. Ya tambahan pemasukan. Tambahan pemasukan. Tambahan buat apa sih kalau boleh tahu? Ya saya nggak tahu ya kalau laki-laki ya. Ya tambahan buat beli listrik gitu ya minimal. Tambahan untuk mensejahterakan. Berarti sesuai dong ya sama tujuan awal pemerintah ya, adanya sertifikasi dosen ini untuk membantu atau meningkatkan kesejahteraan dosen. Betul. Oke, kalau nggak ada Serdos, gimana? Iya, kalau di Jogja masih dicukup-cukupin ya. Kalau di Jogja? Kalau ada Serdos ya alhamdulillah. Oke, kalau ada Serdos berarti itu bisa mendongkrak gitu. Tanpa harus ada aturan-aturan tambahan atau tunjangan-tunjangan tambahan untuk kesejahteraan tuh ada Serdos sudah lumayan. Sudah lumayan ayem lah gitu. Ayem gitu ya. Ayem lah, ada tabungan. Orang Jogja banget ya, ada ayemnya gitu kan gitu. Kalau Serdos ini sebenarnya tantangan atau peluang kalau menurut Mbak Mesa? Kalau saya melihatnya Serdos itu merupakan peluang ya. Tantangan peluang ya keduanya sama aja sih Mbak. Tapi lebih kepada ada tambahan baru gitu. Yang itu sebesar gaji kita. Dan itu sangat jelas sangat mempengaruhi ya untuk hidup kita gitu. Lumayan lah untuk tambah-tambah biaya sekolah anak segala macam itu lumayan.
Tapi kan syarat administratifnya lumayan juga. Betul, saat ngurus awal kan, memang iya sih. Modal untuk melakukan itu kan juga lumayan ya, untuk tes segala macem gitu. Tapi kembali karena kita tuntutan dosen muda, bahkan masuk pun juga harus sudah punya itu, jadi ya bisa-bisa aja mengikuti. Oke, jadi secara administrasi nggak ribet nih menurutmu Mbak Mesa? Ribet. Kalau zaman saya jujur, kalau mungkin ya kalau sekarang karena orang sudah semua menggunakan sister, jadi sudah satu pintu gitu, semua aktivitas akademik semuanya lewat sister, sehingga saat ada serdos yang lewat sister mereka sudah lengkap aktivitasnya di situ, tinggal tarik selesai. Mungkin nambah produk gitu ya, ada produk rekaman, ada kemudian tambah kemampuan tes saya kok lupa namanya. TKDA, kemudian bahasa Inggris, mungkin itu saja selesai. Tapi kalau misalnya zaman saya dulu, karena saya peralihan, di mana sisternya itu masih sister UGM, UGM masih pakai si master, sehingga ada peralihan tuh dari si master ke sister. Di mana kita ya narik datanya pada akhirnya di belakang. Kalau sekarang itu kan kalau kita mau, karena kita LKD kebetulan LKD di belakang ya Mbak ya, sehingga semua aktivitas kita itu bisa record di awal, kita tinggal narik. Kalau dulu itu kan di akhir. Jadi saat mau serdos harus ada laporan LKD-nya dulu yang mau ditarik masuk ke dalam sisternya itu. Jadi memang PR-nya saat itu nunggu ini kapan masuknya, LKD-nya kapan masuk ke sistem, itu dulu nunggu sekali. Kemudian pengabdian itu seingat saya yang masuk otomatis itu hanya pendidikan. Dari si master ke sister UGM. Tapi untuk yang pengabdian sama penelitian masih Sinta. Kalau kita punya akun Sinta, otomatis ketarik. Tapi kalau untuk yang penelitian yang non publikasi, yang hanya laporan, manual kita masukkan satu-satu. Bahkan dulu saya masih ingat ya, kita pakai 2 layar gitu kan ya. Layar yang sini buka si master, layar yang sini buka sister UGM, ngepas-pasin apakah yang saya masukkan tepat atau enggak gitu, Mbak. Sama yang pengabdian juga. Itu manual. Kalau sekarang tinggal narik. Harusnya lebih enak ya. Lebih enak, gitu. jujur lebih enak harusnya. Jadi kalau menurut Mbak Mesa berarti sertifikasi dosen secara administrasi sudah lebih mudah, tidak ribet. Harus lebih mudah. Mungkin ribetnya dari sisi rekaman ya, yang paket bikin produk video itu. Karena kan bikin videonya kan, kalau dulu karena kita online, kita masih bisa terima online, gampang. Ya kuliah kita sehari-hari pun bisa kita rekam, kita edit sedikit karena hanya maksimal 30 menit, tidak boleh lebih. Padahal kalau kuliah kita kan yang lama ya Mbak, ya paling 1 jam 50 menitan lah, atau 1,5 jam. Sehingga itu kita cut jadilah. Tapi kalau sekarang kan luring. Nah itu PR-nya di situ sih. Karena ambil video pembelajarannya pun juga benar-benar saat di kelas dengan mahasiswa. Iya, di kelas dengan mahasiswa. Nggak bisa kita reka adegan gitu. Ada yang melakukan itu. Ada yang sempat diperbolehkan, apalagi untuk yang dosen-dosen sedang tugas belajar. Karena kan kalau tugas belajar kan susah. Mereka mau ngerekam apa? Kuliah sama dosennya kan enggak juga kan di sana. Jadi mereka reka adegan, beberapa reka adegan. Jadi memang kalau sekarang sih sudah lebih mudah ya untuk proses serdos ini. Nah, kalau dari sisi Mbak Mesa, memang haruskah dosen ini punya standar profesional dinilai melalui serdos ini? Sebenarnya tanpa perlu diukur kita sudah melakukan itu ya, tanpa perlu diukur dengan serdos. Tapi kita kembali kan ada sistem penjaminan mutu yang itu setiap tahun. Kebetulan saya terlibat di AMI aja sudah sejak saya kuliah sampai sekarang. Saya paham sekali bagaimana setiap standar itu dibuat gitu kan ya. Dan juga setiap standar itu kan ada satu nilai terkait dengan SDM harus punya sertifikasi pendidik. Sehingga kita harus apply. Ya kalau kita nggak punya sertifikasi pendidik itu kayak dipertanyakan, ini dosen kok tiba-tiba ngajar ngapain gitu. Jadi memang itu yang sudah kita lakukan, kita hanya reporting. Untuk bisa direview bahwa dan dinilai bahwa memang kita memang sudah jadi dosen yang profesional. Karena sejatinya kita udah lakukan itu tiap hari gitu. Tantangannya mungkin yang tes TKDA ya Mbak ya. Karena TKDA itu kan nggak semua kampus bisa melakukan. Iya betul. Dan ada syarat khususnya. Ada syarat khusus kampus yang bisa melakukan, dan itu kan tesnya kan sangat kemampuan akademis sekali gitu. Kayak kalau kita tes TPA betul. Kalau untuk dosen-dosen yang memang dia sudah dia masuknya pakai itu, dia terbiasa dengan itu nggak masalah. Tapi kan ada beberapa dosen yang menjadi dosen muda saat umurnya udah nggak muda. 30 tahun ke atas misalnya, atau 35 tahun ke atas.
tantangan bagi mereka untuk bisa melakukan itu. TKDA sebenarnya. itu sendiri. TKDA itu tantangan sekali. Dan nggak murah, ya nggak sih? TKDA itu Tapi nggak mahal sih Mbak. Ya. Tapi kan harus modal. Ya? Harus modal. Harus modal. Mau serdos kita harus modal. Betul. Tapi ininya kuncinya adalah kalau kamu serdos, kamu bisa meningkatkan kesejahteraan. Sebenarnya itu kontras nggak sih? Fata Morgana nggak sih sebenarnya? Untuk mau kita serdos sendiri, kita harus punya modal. Keluar modal dulu untuk ikut tes-tes ini. TKDA ya, TKDA, bahasa Inggris. TKB ini yang mungkin bahasa Inggris ini yang mungkin nggak sekali lolos atau mungkin yang betul. Kemampuannya beberapa nggak standar, ada yang nggak sekali lolos gitu ya. Kalau di UGM ya standar lah ya Mbak. Mungkin mereka bisa gitu kan. Tetapi kalau kita bicara S2, lulusan S2, tantangannya kan mau S3 juga Mbak. Kita juga harus punya sertifikasi bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris tuh UGM sendiri masih memfasilitasi paket bantuan untuk pelatihan bahasa Inggris atau bantuan untuk tes bahasa Inggris. Tapi kalau TKDA belum sih. Gitu. Belum lagi pekerti atau AA. Betul. Kalau AA itu kami karena UGM bisa menyelenggarakan sendiri, jadi itu enak sisi plusnya. ya. Jadi kita di awal masuk, kemudian udah langsung mendapatkan. Kita ada latsar atau istilahnya ya prajab lah, prajab semi ya UGM lah versi UGM. Setelah prajab itu kemudian ada lagi pelatihan EPI itu. Gitu. Jadi ya otomatis lah tanpa perlu kita mencari di mana yang bisa menyerahkan pekerti, UGM mereka sudah mewajibkan dari awal. Dan itu udah di cover oleh kampus. Sudah di cover oleh Kalau Mbak Mesa bukan dari UGM dan harus melakukan itu semua. Nah itu dia, saya merasakan ya, apalagi beberapa, mungkin teman-teman saya kan juga ada yang beberapa jadi dosen juga kan akhirnya gitu kan. Mereka di kampus mereka tidak ada TKDA gitu. Itu PR bagi mereka karena dia selalu ngontak saya, ada nggak slot di UGM untuk tes TKDA gitu. Waduh ya saya nggak tahu karena biasanya untuk TKDA itu ada yang khusus diselenggarakan hanya untuk karyawan dosen yang mau serdos. Jadi dibuka sesi khusus. Ya itulah plusnya kalau kita di kampus besar. Dia hanya untuk tes itu saja susah mencari jadwal. Sehingga ya akhirnya periodenya lolos hanya karena dia tidak dapat tes TKDA. Akhirnya mundur lagi tuh setahun. Dan serdos itu kan dia per tahun ya Mbak ya? Setiap tahun. Ada kuotanya. Ada kuotanya dan kita nggak sembarangan bisa masuk. Mungkin ada yang, loh kok aku belum masuk yang semester ini ya, mungkin kamu yang next period gitu. Jadi satu kata eligible serdos itu sebuah hadiah yang luar biasa untuk teman-teman dosen muda ya. Gitu. Gimana perasaannya saat kemarin dinyatakan eligible untuk serdos? Ini ya karena di awal gitu kan kalau kita yang mau serdos itu dikumpulkan dulu kalau di UGM. Dikumpulkan dulu dari unit, kemudian masuk ke fakultas ke univ, jadi dosen-dosen yang muda yang hitungannya dia sudah H+2 dari jabatan fungsional pertama dikumpulkan, kemudian diundang, dikasih tahu kamu mau serdos, yang kamu butuh ini. Gitu. Siapa yang belum, siapa yang sudah punya, gitu. Kalau misalnya belum punya, apa yang harus dilakukan, gitu. Kita dibimbing dari awal sih sama UGM, jadi it's okay. Jadi berarti kunci serdos ini adalah salah satu kesejahteraan dosen. Memang benar-benar untuk bisa mensejahterakan dosen ya? Iya, harapannya ke sana memang. Ini ada berita tentang menilik kesejahteraan dosen di Indonesia, dibayar murah terhimpit beban kerja berat. Gimana nih Mbak Mesa? Waduh. Karena kalau kita ngobrol-ngobrol kan dari tugas utamanya adalah jelas ya, Tridharma Perguruan Tinggi. Beban kerjanya luar biasa loh. Ngajar mahasiswa, riset, publikasi, pengabdian lagi gitu. Terus harus serdos. Serdos meskipun itu adalah portofolio kita melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi ya. Tapi kalau nggak ada serdos ini nggak sejahtera nih dosen Indonesia. Setuju nggak sih? Setuju sih Mbak kalau saya. Kalau nggak ada serdos, dosen Indonesia tidak sejahtera. Karena kalau saya mungkin merasakan ya peralihan antara yang belum menerima serdos kan saya begitu gabung ke UGM 4 tahunan lah saya belum serdos kan, baru kemudian saya serdos. Ya kehidupan selama 4 tahun itu ya kalau istilahnya ya kita pasangan muda gitu kan ya baru menikah punya anak ya cukup nggak cukup Mbak gitu setengah mati. Apalagi saat itu saya dihadapi gempuran COVID. Gempuran COVID yang
suami saya harus off jobs gitu kan, akhirnya nggak bekerja dulu, harus di rumah, kita nggak ada pemasukan, ya akhirnya pemasukan utama dari saya gitu kan. Saat itu memang ya agak setengah mati juga gitu untuk bisa merich up kehidupan sehari-hari, mana punya bayi gitu kan ya. Jadi kalau saya katakan Serdos jadi salah satu kunci kesejahteraan dosen ya iya. Karena kalau dengan gaji pokok ya, meskipun dengan kinerja yang tinggi, Serdos itu masih bisa menjadi kunci kesejahteraan dosen. Oh, kalau mungkin nanti ya kalau ada tukin gitu kan ya, ada tukin memang ya ada plus lagi, kita udah punya itu, tambah lagi yang ini. Karena kalau insentif kinerjanya dari sisi kampus itu kan tergantung aktivitas kampusnya. Kalau aktivitas kampusnya tinggi, kita dapat tukinya juga, IBK gitu, IBK-nya juga tinggi. Tapi kalau aktivitas kampusnya nggak tinggi, mereka nggak punya simpenan, kita juga nggak bisa dapat tukin atau IBK itu tadi gitu kan ya. Jadi ya pada akhirnya itu mempengaruhi Serdos itu. Baik. Nah, kalau di prakteknya nih, setelah Serdos, kan tadi merasakan perbedaan sebelum Serdos dan setelah Serdos. Setelah Serdos kan punya kewajiban yang harus kita penuhin supaya tunjangan Serdos ini kita bisa cair nih. Bisa dapat, betul. Ada kinerja yang harus kita penuhin. BKD-nya harus memenuhi nih 12 SKS minimal setiap semester. Nah, ini sebenarnya Serdos ini akhirnya di praktek di lapangannya setelah kita mendapatkan Serdos benar-benar memang menjadi motivasi untuk meningkatkan kesejahteraan atau akhirnya jadi beban administrasi tambahan sih? Nah itu ya, sebenarnya kalau di UGM kan saat kita karena saya non PNS gitu kan ya, saat masuk kita sudah dilatih untuk membuat itu, LKD, BKD, padahal kita belum terima Serdos, tapi udah kena tuh yang mengurusin kayak gitulah. Mana kalau dulu saya di awal itu kan masih hard, semuanya harus hard, yang harus saya scan. Gitu kan, jadi wah PR sekali kita satu persatu, hingga akhirnya saya dapat Serdos, kemudian ya karena kita sudah terbiasa di 4 tahun awal dengan kita pekerjaan yang sama, ya itu cuman tinggal jalani aja. Kalau belum ada berarti ya emang tambah. Memang PR Mbak itu karena tambahan ya. Kami akhirnya merekrut ya. Akhirnya kan kita juga suara itu muncul ya, kok kita masih harus ngarap administrasi, ngumpulkan segala macem gitu kan. Kalau Serdos kan apalagi dia tiap 6 bulan ya, kita harus lapor kinerja kita segala macem gitu kan. Ada yang mengatakan itu akhirnya nanti memudahkan kalian untuk naik jabatan, misalnya dari lektor ke lektor kepala atau asisten ahli ke lektor gitu. Tapi itu kan dua hal pengukuran yang berbeda antara Serdos dengan yang ini. Karena Serdos kan kaitannya dengan LKD yang akhirnya kan DP3 misalnya gitu kan. Ya kita akhirnya ngerekrut. Kalau butuh bantuan ya, harus butuh bantuan karena nggak bisa sendiri. Nggak bisa sendiri. Atau kalau enggak kan kita ya nggak mungkin dong. Saya bersyukur saya besar di prodi yang sangat welcome sekali sama kami dan kita sangat kekeluargaannya tinggi gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kurang, ayo kita apa yang harus kita lakukan gitu. Misalnya, wah dia namanya dosen kan nggak selamanya up ya, atau aktivitasnya nggak selamanya lurus. Ternyata misalnya dia harus punya anak, dia nggak punya penelitian. Karena kita misalnya cuti 3 bulan tuh, 3 bulan cuti melahirkan gitu kan. Di semester itu dia nggak punya aktivitas. Iya, gimana ini? Tapi karena kita di prodi kita memanage, ayo kita masukkan aja dia jadi anggota di sini, dia libur nggak apa-apa tapi dia aktivitasnya ikut kita. Nanti dia bekerja setelah dia kembali. Gitu. Jadi masih bisa di manage untuk kebutuhan SKS-nya. Masih harus ada kerjasama antar kolega. Antar kolega. Untuk bisa memenuhi atau menuntaskan syarat administrasi. Bahkan kalau kami, banyak di antara kami beban lebih. Beban lebih banget. Beban lebih banget. Karena gitu tuntutan perguruan tingginya juga tinggi ya. Tinggi dan aktivitas kami kan juga tinggi ya Mbak ya. Kita mengajar juga paling nggak 1 semester lah 4 mata kuliah gitu. Untuk kami yang kelasnya S2. Tapi kalau dia kelas S3 atau lulusan S3 kan dia sudah mengajar di pascasarjana. Lebih banyak lagi mata kuliah yang bisa diajarkan. Sisi penelitian pun juga semakin banyak karena dia semakin tinggi tingkat pendidikannya kan dia juga tawaran penelitiannya semakin tinggi. Jadi sebenarnya yang minusnya itu adalah penunjang. Penunjang itu kan cuma 1 SKS ya. Benar. Padahal kita kebanyakan kegiatan penunjangnya itu tinggi sekali. Lebih banyak daripada gitu. Yang lainnya kan. Betul, karena kita ngurusi mahasiswa, kita didik mereka kan nggak hanya dari kuliah tatap muka aja. Kita harus mendidik mereka misalnya ada pelatihan soft skill, ada seminar, kemudian apa nih kegiatan yang bisa untuk mahasiswa.
Misalnya pelatihan-pelatihan apa kita adakan. Nah, itu kita yang mengeres sendiri. Dan itu kan penunjang tuh. Kita jadi panitia, kita jadi moderator lah. Dan yang jadi makan waktu justru yang di itu. penunjang. Sementara di reporting atau di laporan kinerja dosen kita ya, hanya satu SKS. Hanya satu SKS yang nggak sebanding ya. Iya, mungkin lebih baiknya gitu kan. Aktivitas pendidikan itu diperluas gitu. Nggak hanya sekedar pendidikan yang hanya untuk mahasiswa yang di kelas aja. Tapi juga misalnya pendidikan terkait sama kita membimbing mahasiswa untuk apa. Itu sudah masuk sih, tapi kan tidak detail. Jadi tidak bimbing tidak mahasiswanya pun juga tugas akhir nggak sih? Tugas akhir sama ada misalnya PKM. Iya. Itu kan nggak luas. Benar, gitu kan. Sedangkan kita kayak misalnya bimbing praktikum mereka, bimbing mereka aktivitas lapangan atau bimbing mereka apa gitu kan. Itu kan nggak tercantum di situ. Betul. Dan itu masuknya di kita ya penunjang. Atau ikut konferensi ilmiah. Yang lucu adalah kita penelitian nih, kita presentasi di paper seminar internasional sebagai presenter. Papernya itu kan ya outputnya proceeding dong. Proceeding itu kan nilainya kecil sekali. Benar. Itu masuk ke penelitian proceedingnya. Iya. Tapi kita present itu malah masuk di penunjang. Kok bisa ya? Maksudnya itulah kontradiktifnya itu kan, gitu ya. Kok itu nggak, bukannya itu malah justru kita bisa masuk sebagai outputnya penelitian. Iya benar. Gitu. Lebih nggak mungkin bisa juga masuk ke diseminasi hasil riset. Betul, kan diseminasi harusnya. hasil riset tapi nggak ada tuh, masuk ke nggak situ. bisa. Maksudnya penunjang. Tetap ya, PR-nya adalah administratif. Administratifnya memang. Oke, benar-benar nggak sih kualitas pendidikan ini dengan adanya Serdos ini? Karena kan ketika dosen sudah disertifikasi dosen, berarti dia adalah dosen profesional. Kalau sudah dosen profesional, harusnya pelaksanaan Sri Dharma perguruan tinggi juga sudah standar, sudah punya komitmen untuk bisa memenuhi yang dibutuhkan atau aturan-aturan yang ada gitu ya kan. Karena setiap 6 bulan sekali kita harus memberikan laporan kinerja dosen. Tapi benar nggak sih seperti itu? Kalau di kami iya, jujur. Kalau di kampus besar. Kalau di kami iya, begitu. jujur. Misalnya pun ada yang tidak bisa karena ya misalnya ada keterbatasan kan ya, kembali tadi ya ada yang cuti, melahirkan segala macam. Kita coba untuk kompromikan gitu. Ini gimana? Kita juga urusi mereka gitu. Bahkan pengelolaan administratifnya kan nggak per person. Jadi maksudnya nggak saya merekrut asisten sendiri untuk garap akademi saya kan nggak. Tapi kita bareng-bareng satu prodi. Kalau misalnya ada yang kurang, ayo kita coba peta nih mana yang bisa kita masukkan. Gitu. Oke, jadi masih bisa dikompromikan untuk memenuhi kualitas itu. Dan memang kita ada buktinya ya, selama ada buktinya gitu ya berarti. Dan kadang-kadang kan ya kita melakukan Mbak, tapi kan hardnya itu nggak ada. Administratifnya kembali lagi susah. ya. Sehingga akhirnya kita pikir lagi nih gimana, kayak misalnya pengabdian. Pengabdian itu kan hanya proposal. Proposal itu kan buktinya apa? Laporan kemajuan misalnya. Tapi terus ada yang dia nggak bisa ikut karena misalnya dia saat pengajuan proposalnya kan setahun tuh. Di awal tahun dia belum jadi dosen. Dia jadi dosen di semester berikutnya, sehingga kan dia nggak ada di proposal nih, nggak bisa dong di laporan ujuk-ujuk nama dia keluar kan. Betul. Akhirnya itu kita coba akali, misalnya ada surat keterangan kayak gitu-gitu yang kita coba tetap push ada kompromi di dalam. Benar-benar harus kompromi Mbak, karena peran dosen senior itu sangat tinggi kalau menurut saya, karena mereka yang akan mengarahkan kita dan mereka kan ya jam terbangnya tinggi ya, mereka sudah tahu lapangan lebih jauh dibandingkan kita. Kalau pas dapat dosen senior yang baik, kalau nggak dapat, misal nggak ada dosen senior yang cari memandu. Dosen senior yang mau bantu. Kalau sekarang kondisinya kalau Mbak Mesa nggak punya dosen senior yang memberikan arahan, kira-kira pusing nggak? Pusing banget Mbak, jelas. Apalagi kalau udah Serdos. Iya, betul. Kalau udah Serdos harus memenuhi jelas, semuanya standarnya. Setiap 6 bulan sekali kita harus laporan. Tetap pusing ya. Harus pusing Mbak. Padahal udah Serdos, kenapa masih pusing? Karena kan kalau misalnya akhirnya tidak memenuhi kan ada ini ada punishment-nya kan, tetap kan gitu. Nah, ini ada berita dari Kompas. Kesejahteraan dosen, kuliah susah dan mahal, tapi kenapa gaji dosen ini belum layak? Nah, padahal tadi kita sudah bilang ya, pemerintah sudah membuat aturan dengan adanya sertifikasi dosen menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dosen. Tapi UKT mahasiswa juga ditingkatkan. Betul. Tapi gaji dosen ya gitu-gitu aja. Iya. Gaji pokoknya ya itu aja kan, belum berubah sampai betul. Sekarang gitu kan. Bahkan
mungkin dengan adanya peraturan yang baru pun gaji standarnya nggak berubah. Itu menurut Mbak Mesa gimana? Kalau saya melihat ya, sebenarnya beda Mbak antara dia yang UKT-nya biasa dengan dia UKT-nya tinggi. Oke. Yang pertama memang untuk subsidi ya, kalau nggak salah ada subsidi kan ya, karena memang dari pekerjaan. Tapi di sisi lain, dosen ini kan di sini kan bayar jasanya, tapi toolsnya, alatnya emang nggak dibeli. Oke. Dan Dari itu harus UKT. mandiri. Enggak, UKT misalnya kayak televisi segala macam, atau misalnya dulu mungkin kita pakainya OHP kalau masih ada ya yang merasakan pakai OHP. Kemudian bergeser pakai proyektor LCD. Sekarang kan udah enggak, sudah smart board atau minimal pakai televisi gitu kan ya. Perubahan itu kan juga harus nggak dipungkiri ya, mau nggak mau pakai UKT mahasiswa gitu. Dan larinya memang UKT Bukan ke itu setahu dosen saya ya? bukan ke gaji. Bukan ke kesejahteraannya bukan kesejahteraan dosen. Karena itu bukan kewajibannya mahasiswa. Gitu. Itu adalah kewajiban orang-orang yang memang bertugas hal itu. Oke, kewajiban perguruan tinggi untuk Iya, memberikan iya, kesejahteraan betul. bagi tenaga pengajarnya, Betul, yaitu betul. adalah dosen. Karena biaya pertemuan kuliah kita kan juga nggak ada ya. Kalau dulu kayaknya masih ya kayak dihitung per SKS dulu masih ada atau per pertemuan. SKS. Per pertemuan atau bahkan nguji soal tugas segala macam. Kalau sekarang kan hanya UTS UAS itu punya berapa sih Mbak gitu kan. Terus nguji mahasiswa juga nggak begitu besar gitu kan. Mereka kan juga kita bimbing, padahal kita kan bimbing kan juga intens ya, ada 1 semester lebih, kadang kalau dia cepat lulusnya ya 1 semester selesai. Tapi kalau dia nggak cepat lulusnya kan teks waktu juga, yang itu kan juga nggak mempengaruhi dari sisi pendapatan kita. Tetap aja kita mau mahasiswa lulusnya 2 tahun, skripsinya maksud saya, skripsinya 2 tahun atau skripsinya 1 semester tuh bayarnya sama ke kita. UKT-nya tinggi, UKT-nya yang rendah sama aja ya. Servis kita sebagai dosen ke mahasiswa tetap harus sama. Nggak ngaruh terus di UKT-nya tinggi terus saya VIP servisnya harus gitu. VIP gitu ya. Karena fee-nya dosen beda lebih enggak besar ya? gitu enggak ngaruh. Enggak, karena memang konsepnya kan subsidi silang ya. Nah, kalau Serdos ini kan standarnya nasional ya. Kalau untuk di dosen di UGM, di kota besar, di kampus negeri yang besar pun gitu ya, sebagai percontohan, itu mungkin standar yang bisa dipenuhi dengan mudah. Betul. Tapi untuk rekan-rekan dosen di daerah nih, di daerah, di PTS yang masih berkembang, merintis, karena kan dosen adalah aset perguruan tinggi ya. Betul sekali. Aset perguruan tinggi. Cuman kan tetap saja ya, untuk bisa meningkatkan kualitas SDM-nya, PR juga untuk perguruan tinggi. Nah, menurut Mbak Mesa ini kan pasti banyak ya rekan-rekan dosen di kampus-kampus kecil ya gitu, kolega-kolega kita banyak di sana. Nah, seperti apa sih baiknya? Apakah standar Serdos ini memang ya disamakan atau memang perlu ada penyesuaian gitu. Penyesuaian, klasifikasi daerah atau regional? Karena kan seperti sekarang pun program-program untuk daerah-daerah yang mungkin di Indonesia Timur ataupun di beberapa kota besar itu sudah ada perbedaan. Apakah untuk sertifikasi dosen ini juga perlu ada diferensiasi? Sebenarnya kalau kita mau bicara kualitas pendidikan yang merata, ya jangan dibedakan, disamakan gitu. Kembali kalau kita bicara penelitian gitu kan, bahkan UGM itu termasuk salah satu yang sulit untuk mendapatkan pendanaan penelitian dari riset Bima misalnya gitu. Karena saya kan masih asisten ahli saat itu kan, masih S2, kami mau mensubmit proposal itu kita nggak bisa karena PTN-nya masuk PTN yang mandiri. Betul. Sedangkan kan ada tuh, menurut saya pemerintah juga sudah melakukan ya, ada skema yang khusus untuk PTN-PTN kecil agar bisa dapat pendanaan gitu kan. Kalau di UGM pendanaan penelitian dari UGM aja sudah besar gitu kan, tanpa perlu kita minta dari negara. Tapi kalau yang PTN kecil mereka bisa ngajukan ke negara dan itu mereka ada slotnya sendiri. Bahkan kami untuk berniat untuk klasternya ya. Betul, klasternya ada sendiri. Waktu itu kan kami berniat untuk ayo kita mengajukan proposal nih hibah ke nasional misalnya, hibah bersaing gitu kan. Dilihat syaratnya saya nggak ada masuk. Dari sisi lulusan S2 ada. Tapi dari sisi PTN-nya kita nggak masuk karena PTN kita PTN besar. Kita punya pendanaan sendiri, gitu. Jadi memang peluangnya ada sendiri-sendiri sudah ya. Dipikirkan ya. Kembali ya Pak. Saya berpikirnya coba positif aja sih Mbak. Ada perubahan itu pasti ada hal yang harus dilakukan. Cuma memang PR-nya kan tadi kayak misalnya penyelenggaraan pendidikannya atau mungkin penyelenggaraan tesnya di awal untuk Serdos saja. Nah itu juga yang harus menjadi
pandangan juga nih harus seperti apa gitu, karena kan tidak semua kampus benar menyelenggarakan itu gitu. Cuma sekarang untungnya dimudahkan ya, kembali ya thanks to pandemi ya, dimudahkan dengan pandemi semua tes bisa online, jadi orang-orang yang di daerah nggak perlu datang ke UGM misalnya untuk tes, enggak, mereka cukup di tempat mereka sendiri bisa gitu. Oke, dan sekarang sudah lebih fleksibel ya. Iya. Tetapi kan sistemnya kembali lagi di setiap daerah, di Jogja, di kota besar, di Pulau Jawa, dengan di wilayah mungkin yang kalau kita bicarakan infrastrukturnya masih belum sebanding gitu ya. Sistem Serdos ini sebenarnya membuat ada kesenjangan nggak sih? Meskipun syaratnya sebenarnya sama. Seluruh Indonesia standar nasionalnya sama ya. Tapi secara sistem, apakah kalau menurut Mbak Mesa ya, mungkin sering ngobrol juga dengan rekan-rekan sejawat gitu dari beberapa infrastrukturnya gitu ya. Infrastrukturnya ada nggak sih curhatan-curhatan? Iya sih kalau di UGM mah enak gitu kan. Kalau di pasti mereka pasti pertama kali bilang itu. Wah, di UGM mah enak gitu. Apalagi bicara akses jurnal aja Mbak. Akses jurnal kami gitu kan ya, waktu saya Warwick kemarin waktu bridging course gitu kan, di sana mereka akses jurnalnya banyak. Dan orang-orang teman-teman saya itu mereka amazed. Wah, kok iya? Sedangkan saya bilang, oh saya nggak harus login dengan Warwick, saya login dengan akun UGM pun saya bisa akses jurnal itu misalnya gitu. Itu mereka sudah iri gitu kan, kok bisa? Iyalah kamu kampus besar gitu kan. Tapi ya kembali pasti ada solusi lah Mbak gitu. Kalau kita bicara infrastruktur memang iya belum merata gitu ya, di Indonesia belum merata. Apalagi kalau internet misalnya gitu kan, nggak semua tempat bisa aksesnya bagus gitu. Tapi kan kembali kita harus adaptasi kan. Perubahan itu kan terjadi bukannya untuk kita hindari, tapi untuk kita jalani kan. Gitu. Dan mau nggak mau infrastruktur itu kadang akhirnya mengikuti dan gitu. Yang mempersiapkan individu nggak sih akhirnya? Atau memang kampus memfasilitasi, tapi kan individu tetap ya modal lah ya istilahnya, tetap untuk modal. Betul. Oh saya mau Serdos, saya harus proaktif. Ini itu harus proaktif ya. Betul. Nah berarti semacam hal mau sejahtera tapi kok gini amat sih? Ya ada yang mengatakan seperti itu ya, mau sejahtera kok gini amat gitu kan. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau saya pribadi ya, karena saya sendiko dawuh ya, apa yang ada di depan saya jalani ya jalani aja. Tapi memang ada orang-orang yang, maksudnya ada beberapa dosen yang pada akhirnya kok kenapa sih kita mau ngajuin aja kok susah gitu. Tapi kembali ya gampangnya gitu ya, saya kalau disentil senior saya gampangnya gini, ya kalau kamu nggak mau nggak usah, nggak apa-apa kok. Oke. Gitu. Akhirnya gitu sentilannya kan gitu kan. Pilihannya pada diri sendiri. Kamu mau sejahtera nggak? Kalau kamu mau sejahtera berarti ya, you effort dikit gitu ya. Effort. Ya kan kita untuk mencapai sebuah goal kan juga kita harus usaha ya Mbak ya. Nggak harus terkait sama Serdos juga kan. Semua hal juga harus dilakukan. Gitu. Oke, siap. Nah, ini terkait Serdos. Memahami dampak Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 terhadap karir dan penghasilan dosen. Ini salah satu poin di Permendikbud 44 ini adalah regulasi sertifikasi dosen yang dipersimpel sebenarnya. Kalau kita baca lagi ya, kalau dulu harus ada TKDA, TKBI gitu, secara nasional standarnya itu. Tapi kalau saat ini dikembalikan lagi, standarnya, syaratnya mengikuti dari perguruan tinggi asal, atau kalau memang perguruan tinggi asalnya tidak bisa sebagai penilai Serdos sendiri kan menggunakan seperti sekarang sebenarnya prakteknya udah ada saat ini ya. Betul. Kalau kampusnya belum bisa memberikan uji kompetensi, kalau sekarang istilahnya dengan permen yang baru kan Serdos itu dinilai kompetensinya. Kalau yang sebelumnya adalah siapa sih asesornya, Serdosnya gitu. Tetap ke PTN yang sudah yang memenuhi besar, gitu. betul. Tapi ada syarat-syarat yang dipangkas. Syarat standar nasionalnya sudah tidak ada TKDA, TKBI, sudah tinggal mengikuti kampusnya. Tapi apakah mungkin itu nantinya dari kampus juga akan menurunkan standar? Kalau menurut Mbak Mesa? Kalau saya lihat kayaknya kok enggak ya Mbak. Tetap ya. aja sebenarnya. Karena kan mereka masih punya egonya. Mereka masih dengan ego mereka seperti dulu seperti apa, dan mereka menganggap itu adalah yang ideal. Gitu. Dosen profesional yang ideal gitu. Sehingga ya pada akhirnya akan mengikuti itu. Kalau TKDA dan TKBI itu kan memang dipangkas misalnya. Tapi
Jujur kalau kita bicara dosen muda ya, itu bermanfaat untuk kita. Karena misalnya bahasa Inggris itu butuh untuk kita lanjut S2, S3. Atau misalnya dia sudah S3, kan dia sudah punya bahasa Inggris tuh. Saat mau, karena kan seingat saya sertifikatnya itu tidak ada masa habisnya. Iya, betul. Jadi mau tes saat baru masuk tes itu pun juga kepake. Gitu, bahkan kalau di UGM masuknya pun harus ada sertifikat bahasa Inggris untuk dosen yang bukan lulusan luar negeri, gitu. Kemudian untuk TKDA itu kan bermanfaat untuk kita misalnya mencari beasiswa. Jujur saya kan kemarin beasiswa mengajukan beasiswa dengan LPDP. Ada ujiannya, persis sekali dengan TKDA, bahkan lebih sulit. Mungkin kalau saya saat itu tidak TKDA, saya nggak tahu gimana, nggak ada bayangan seperti apa tes yang seperti itu. Oke. Gitu. Jadi pasti ada manfaatnya sih. Gitu. Jadi tes itu. Kira-kira standar nggak akan turun lah ya dari yang sebelumnya sebenarnya ya. Enggak. Oke, karena memang mengejar lagi kualitas. Kalau yang dikejar kualitas. Iya sih. Gitu. Nah, kalau kayak gitu berarti sebenarnya akhirnya dengan adanya peraturan yang baru ini ada stigma bahwasannya ya Serdos jadinya cuma gimmick aja nih atau hanya formalitas aja, karena kembali ya syaratnya dikembalikan ke perguruan tinggi. Kalau perguruan tingginya nanti memberikan kelonggaran, tapi saya rasa juga beberapa kampus ya syarat Serdosnya bahkan ada yang lebih berat dibanding syarat nasional ya kan? Ada yang seperti itu. Itu berarti Serdos ini nanti yang ada di perubahan aturan ya cuman terkesan berubah tapi tidak berubah, atau malah jadi Serdosnya ini yang jadi ya formalitas aja sih. Kalau saya yakin sih, karena kan itu peraturan yang muncul gitu kan. Tetapi kalau kita bicara pendidikan itu kan mereka orang-orang yang komit ya. Mereka pasti punya egonya sendiri untuk bisa melakukan sertifikasi sesuai dengan apa yang menurut mereka itu pakemnya. Gitu. Jadi mau itu ada Permendikbud, ada aturan baru atau ada aturan penyesuaian, mungkin itu hanya terkait berkas. Tetapi dari sisi kompetensinya harapannya kan sudah ke arah sana, Mbak. Oke, jadi yang di guideline adalah di kompetensinya. Di kompetensinya. Kompetensinya tetap menjadi, jadi bukan lagi hanya formalitas tapi benar-benar membuktikan atau Serdos ini memang kompetensinya yang memang kita nilai ya. Iya, ke arah sana. Jadi untuk ya benar nih, berarti kalau permen ini memangkas semua administratif dosen. Setuju nggak sih? Semoga ya. Karena kalau beban administratif itu memang itu sangat takes time. Kalau itu yang dipangkas ya alhamdulillah kalau saya. Berarti sebenarnya kalau kita lihat ya, bagaimana kita bisa merecord kinerja kita kalau nggak ada administratif? Nah itu sebenarnya juga ada yang mengatakan bahwa itu mempermudah kita untuk bisa nanti naik jabatan misalnya, entah itu lektor atau apa. Nah sekarang itu untungnya adalah semua sudah satu pintu lewat sister, sehingga itu lebih mudah sih Mbak sebenarnya. Cuman memang peralihannya itu yang berat. Peralihan yang dia sebelumnya by berkas, kemudian pindah ke sistemnya kampus, kemudian pindah dari sisternya kampus hingga sekarang ke sisternya Kemdikbud. Betul. Itu peralihan itu yang agak berat. Tapi kalau dia dari awal sudah pakai sister Kemdikbud, enak sih flow-nya. Flow-nya lebih nyaman. Gitu ya. Dan ya kadang suka ngebug ya. Itu mungkin ya memang harus dikembangkan lagi. Jadi tidak ada yang sempurna ya, manusia aja nggak sempurna, apalagi sebuah sistem yang dimana itu adalah buatan manusia. Betul. Nah kalau begitu, dengan adanya Serdos yang sekarang, berarti memang untuk Serdos ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk menjaga kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Setuju nggak Mbak Mesa? Waduh, bisa dikatakan iya, bisa dikatakan tidak juga sih. Kenapa nggak bisa dengan adanya Serdos ini bukan salah satu cara untuk menjaga kualitas? Kenapa? Kan dosennya udah disertifikasi, sebenarnya kompetensinya iya sih, Mbak. sama. Cuman kan kadang ya itu yang kita lakukan bahkan sebelum Serdos gitu loh. Jadi kadang beberapa kita yang melakukan SIT saja mau Serdos atau enggak, kita melakukan itu. Gitu. Berarti ini cuman kayak pengalihan isu untuk tunjangan aja dong berarti? Waduh, nah itu saya nggak tahu. Hanya pemerintah saya nggak tahu. Tapi maksudnya tanpa perlu ada Serdos pun, kalau ya mungkin saya nggak tahu kalau yang di kampus-kampus kecil ya, apakah mereka melakukan pelaporan juga. Tapi kalau di UGM sejak awal masuk itu sudah ada pelaporan LKD dan itu sudah ada
beban kinerjanya harus 12 SKS sampai 16 SKS di awal baru masuk menjadi dosen. Jadi saat aturan ini muncul, saat kemudian serdosnya itu harus pelaporan, itu kita sudah flow-nya enak-enak aja sih karena sudah kita lakukan sejak awal. Gitu. Oke, memang kembali lagi ke perguruan tinggi. Perguruan tingginya ya disyukuri ya, perguruan tinggi besar ya. Iya, oke. Nah, ini cuplikan saat kemarin sosialisasi. Serdos saat ini itu meningkatkan otonomi perguruan tinggi terkait karir dosen. Nah, di mana promosi dosen ini bisa dilakukan oleh perguruan tinggi, bisa tadi ya penilaian jabatan fungsional, LKGB bahkan sudah bisa di perguruan tinggi kalau perguruan tingginya memenuhi syarat dan ketentuannya berlaku. Ada tanda bintang di sini ya. Ada syarat dan ketentuan berlaku. Apakah Serdos ini dengan adanya uji kompetensi dosen ini menjadi memang ya ini menjadi otonomi kampus lagi, atau sebenarnya ini hanya ya secara konteksnya tekstualnya memang ini adalah otonomi kampus, tapi sebenarnya prakteknya nanti akan biasa aja, sama aja. Kalau saya pikir ya Mbak ya, kalau ya kembali ya karena saya di kampus besar. Kalau itu pun otonomi kampus tuh kayaknya juga sudah mewakili otonomi nasional ya. Tapi ya kami dosen-dosen yang akar rumput di kampus besar ya tentu kita akan merasa ada sedikit rasa iri atau rasa loh kok mereka di kampus kecil kok juga punya otonomi yang standarnya lebih rendah daripada UGM gitu. Ada apa gitu kan, dia kok gampang gitu kan. Tapi kembali ya memang kalau kita di kampus besar kan juga ada banyak peluang yang lebih tinggi dibandingkan kita kalau di kampus kecil. Dan sekarang mahasiswa bisa milih lah gitu kan, mana kampus yang memang bagus untuk pengembangan diri mereka atau mana yang kampus kiranya bisa mereka gunakan untuk mencari ilmu misalnya gitu. Mereka kan bisa milih kan, sekarang semua kampus sudah banyak. Jadi itu juga salah satu ajang untuk bisa saling memperbaiki kualitas dari masing-masing kampus itu sendiri. Oke, berarti dengan kata lain Mbak Mesa setuju bahwasanya dengan Serdos ini dengan ada uji kompetensi ini memang bisa menjaga kualitas pendidikan di sebuah institusi perguruan tinggi. Kalau saya bilang setuju, untuk ukurannya maksudnya kampus-kampus kecil saya setuju. Karena kalau di kampus besar kan itu sudah berjalan ya. Jadi setuju nggak setuju itu berjalan gitu kan. Mau nggak mau kamu, kalau nggak mau ya kamu keluar dari kampus ini gampangnya. Tapi kalau untuk kampus kecil iya itu bisa dilakukan. Karena memang dosennya teruji kompetensinya, akhirnya penilaiannya pun juga bisa memenuhi standar nasional. Iya, karena kan harus harus LKD, BKD, harus setiap 6 bulan harus memenuhi segala macam, itu kan dipantau istilahnya. Dia minimal melakukan kegiatan itu, sehingga ya harusnya ya seperti itu. Oke, baik. Jadi dengan adanya Serdos memang salah satu upaya untuk menjembatani antara peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan juga kesejahteraan dosen. Jadi Dikti juga sudah merencanakan itu dengan sangat baik. Harapannya kita sebagai akademisi, terutama dosen, bisa untuk menyesuaikan diri dan juga memenuhi standarnya agar agar kita dapat berkembang juga secara karir dan kesejahteraan, dan kualitas pendidikan di Indonesia juga semakin meningkat. Baik rekan akademia, jangan lupa like, komen, dan share video podcast Dunia Dosen. Jangan lupa ikuti obrolan-obrolan seru selanjutnya di podcastduniadosen.com.